Everybody singing together, singing together. Gua tahu nih apa, gua tahu aja. Gua tahu lagu apa. Bawa panas pasti. Wah, bisa gemes nih bapaknya nih. Ngeri. Panas terus. Enggak cemas, biasa aja kali. Sekarang kita dengerin dulu nih Mars Rakata. Oke. Mantap nih. Siap untuk juara itu menyerang. Saya siap untuk juara, walau penuh tantangan. Asik. Saya juga. Kami siap untuk juara. Saya juga. Juara itu mengasihkan. Yo, Iro. Saya siap untuk juara, walau penuh rintangan. Yoi pas itu. Ketika rumahan Mantap. semangat berjuang, Harus semangat. realisasikan, mencapai target setiap bulan. Aduh, ingat target ya. Selamat pagi. Pagi semangat kerja. Bundaran Mantap. Asri. Juara. Bundaran ST. Juara. PTKSP. Juara. Yes. Mantap. Laku. Ya. Ini ngomong-ngomong bosnya mana nih? Bos, masuk. Oke, siap. Ibu-ibu minum dulu ya, minum dulu. Iya. Tadi nyanyinya kayaknya agak terserak tuh. Mesti minum dulu, Bu. Ya. Mungkin saya perkenalkan sebentar. Ya, belum kenalin. Balik. Dari sebelah kiri Iya, yang paling balik dekat adalah Pak Emat. ya, siap. Ini properti expertise kami. Yang ini. Ada juga Mbak Lina juga sama. Oh, namanya Mbak Lina, tadi bilangnya Susi. Terus sebelah sini ada Mbak Dini, sebelahnya lagi ada Mbak Mila, dan sebelah lagi ada marketing admin kami yaitu Mas Sidik. Itu yang paling top tuh. Oke, terima kasih. Ya, kalau ada yang nggak laku bilang. Mohon izin karena ada kesibukan lain, mereka harus canvassing dan juga Ibu-ibu, kontable. makasih ya. Mohon izin. Sukses ya. Sukses ya. Thank you. Aduh, padahal tadi saya pengennya mau luar rame-rame di sini. Makasih Pak. Oke. Bangga Bu, hati-hati Bu. Awas macet, jalanan macet. Aduh, iya nih Pak. Aduh. Iya. Lagu Marsnya bagus. Kita jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas, tapi sebelumnya lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofa Panas tetap bersama Anda. Persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti dari Cilegon, Banten. Tadi udah denger kan lagu Mars. Salah satu unit usahanya KSP punya lagu Mars. Gimana KSP-nya? Gimana yang di atasnya lagi? Bukan Mars lagi, wah udah macam-macam deh. Oke, seperti biasa saya ada Mister apa nih? Antrax. Antrax kira anak penyakit dong. Emang bener. Oke Gus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama saya Chef Harif Prabu dan juga Bung Adi Sudarsono di sini. Kita akan kedatangan bintang tamu nih tentang apa Mas? Tentang pemasaran ya kayaknya. Iya, ini unit usahanya KSP. Unit usahanya Salah satu Krakatau unit, Sarana Properti. Itu jualan rumah.
Oke. Ya, namanya Rakata. Jadi Rakata ada di mana-mana nih. Tapi untuk jelasnya ngobrol langsung deh. Iya. Ya kan dengan bos kita. Ini bos sales and marketing nih. Widih. Jadi kalau lu nggak punya rumah, pasti ngomongnya. Kita mesti tanya nih. Di situ ada mana ilmunya. Joffrey? Joff, lu kan nggak punya rumah tuh. Ya lihat aja dulu. Beli sih gampang, ntar aja. Ya kan? Oke, Pak Edi. Iya. Dari sales marketing. Baik. Manager. Betul. Aduh. Itu ada apa tuh Pak sini? Ini kita kebetulan tergabung dalam Asosiasi Real Estate Oh, Indonesia. saya pikir anggota DPR tadi nggak? Ini harus dipakai karena salah satu pengurus. Oh gitu, harus ya? Wajib ya? Iya. Jadi ada asosiasi ya? Ada asosiasinya dan kita join di sana. Sudah hampir 3 tahun jalan. Jadi Rakata anggota di sana ya? Betul. Oh, Tadi yang oke. saya tangkap ketika pertama kali melihat pasukan ya, ini mental seorang sales and marketing. Dia memperkenalkan divisinya dia. Ini orang-orang saya, orang-orang hebat semua. Jadi seorang bos dan seorang leader itu beda kalau Iya. saya lihat. Betul Pak? Betul. Nah, Itu ditampilkan semua. Itu ngomong-ngomong gagasannya siapa Pak? Ada Mars segala macam. Pastinya kita tim ya Pak ya. Kebetulan ada masukan dari salah satu tim kami yaitu Mbak Lina yang awalnya menginisiasi, terus kita coba range liriknya, kita paskan dengan penyemangat kita karena ini ritual kita di pagi hari sebelum mereka pada canvassing dan juga melakukan kegiatan program marketing, kita ada briefing tiap hari dengan wajib menyanyikan Oke. lagu Mars dan yel-yel PT KSP. Oh, tiap hari tuh gitu? Every day, every morning. Wish, every day, every morning, every night juga kayaknya nih. Harapannya terinternalisasi dan Ya. juga memberikan semangat buat tim semuanya. Jadi sebagai motivasi ya? Betul. Motivasi. Saya belum nanya soal sales aja, saya udah pengen beli Pak. Bapak tuh Alhamdulillah. bawaannya ngejual. Bener. Thank you, asli. thank you, Begitu sayang. datang, wah ini saya jadi pengen beli, saya percaya sama dia. Gitu ya? Itu sudah makomnya udah tinggi tuh, ilmu Lu tahu penjualan. dari mana? Gue ngerasa aja, gue pengen beli. Feeling ya. Gitu ya? Pak Edi udah lama menjabat manajer sales marketing? Saya kebetulan dari almost all property ya di PT KSP karena sebelumnya saya stay long at hotel ya. Di All Division Hotel saya udah pernah, di sini di housekeeping, di FB dengan jabatan FBM tadinya dari hotel. Betul, dan terakhir saya di sini di marketing manager, marketing manager di hotel. Setelah itu awal pandemi di rotasi mutasi di kawasan industri, di sana not more than 1 years, kemudian pindah ke real estate ini. Tapi ini ngomong-ngomong Pak Edi oke juga nih. Jadi kalau di Filipina dulu, di Filipina Iya. itu ada yang namanya Tagalis. Tanggalis. Taglis. Tagalog English. Oke. Ini English. Indonesia English. Oke. Jawanya nggak kelihatan, ya. Ngapaknya nggak kelihatan ya. Oh ngapak ya? Karena saya hampir sama dengan Pak Sugeng waktu itu. Oh ngapak? Pak Sugeng di daerah, kok saya lupa namanya ya. Saya di Cilacapnya. Oh Cilacap ya? Iya. Wah Tegal Jadi emang- laka. emang orang-orang ngapak jago jualan kayaknya. Iya. Orang-orang Itu kampung ngapak. pengusaha. Karena warteg-warteg tuh Pengusaha ngapak gitu semua. ya, loh. Pak. Pak ya? Gimana? Warteg-warteg tuh ngapak semua tuh. Iya, Iya kan? hampir. Wah, rupanya emang biang-biang jualan di ujung-ujung tombak sales ya. Itu orang-orang ngapak. Pak Edi, Rakata singkatan apa sih? Saya lupa tuh. Bumi Rakata Asri atau disingkat biasanya dengan BRA. Bumi Rakata Asri. Rakata nama daerah atau Nama perumahannya. Oh, nama perumahannya. Bumi Rakata Asri. BRA ya. BRA. Kalau di Jogja tuh Bendoro Raden Raden Ajem. Ayu. Benar Raden Ayu. Raden Ayu Raden masih Ayu. single. Yoi. Kalau sudah menikah Raden Ajem. Raden aja. Ada lagi yang lain, tapi ntar aja. Pak Edi, Yep. berapa tahun ya Rakata sekarang usianya? Rakata kebetulan awal flashback ke belakang, jadi sebelumnya adalah Laksamana Maju Jaya dengan satu unit perumahan yang Apa? baru. Laksamana yang Maju Jaya? Iya. Itu apanya? PT-nya, nama Oh, PT-nya. PT-nya awal berdiri. Wah, aneh banget ya. Under di Krakatau Industrial Estate Cilegon atau Nggak, PT kok G namanya dulu. Laksamana Maju Jaya? PT Laksana Maju Jaya. Oh, Laksana. Laksana Maju Jaya. Maju Jaya. Punya perumahan baru, unit perumahan. Yang pertama waktu itu adalah Pejaten Mas Estate. Oh, Kurang lebih oke. seluas 14 hektar, ada 700 unit rumah di sana. Dan alhamdulillah sold out. Kemudian di tahun 2021 2001 itu PT Laksmana Jaya
Terus di tahun 2004 itu mendirikan Bumi Rakata Asri di Lingkar Selatan. Oh gitu. Terus pada tahun 2021 rebranding menjadi KSP. Kemudian kita langsung di bawah manage KSP. Baru kemudian kita mengeluarkan klaster baru yaitu GRR tahap 2. Jadi total semuanya kita kurang lebih sekarang 20. Jadi waktu bergabung itu udah Rakata ya? Sudah Rakata waktu gabung. Gitu. Jadi Udah berapa tahun jadi? momen terpenting pindahnya ke KSP kita mengeluarkan unit ataupun klaster baru yaitu Grand Rakata Residence tahap 2 yang sekarang kita sedang pasarkan. Oke Pak, ya saya mau tanya, ini kan di Cilegon Pak ya. Kalau real estate atau real estate itu di Jakarta, di apa namanya Bandung atau Semarang itu kan kayaknya apa namanya sellable semuanya gitu. Orang butuh tempat tinggal. Iya. Pertanyaan saya di Cilegon, apa masyarakatnya sudah merasakan kebutuhan tampilnya usaha real estate gitu? Iya. Perlu Bung Ari ketahuin bahwa Rakata Reltindo itu Bumi Rakata Asri sekarang sudah ke klaster ke-10. Oh ya? Iya, dan total semuanya itu kurang lebih hampir 1.500 rumah ataupun KK, dan sekarang kita sudah 91% yang terjual. Dan kita tinggal klaster terakhir ini kurang lebih di bawah 100 unit rumah lagi. 91% berarti tinggal 9% lagi nih? Iya, yang belum. Kalau gitu habis sudah? Habis. Nggak ada lahan lagi? Kita rencananya awal Juli ataupun pertengahan tahun ini kita rencananya akan pindah ke lokasi baru, yaitu di daerah Rawa Arum. Kurang lebih 2,5 hektar, ada sekitar 165 unit, berikut rumah dan juga ruko. Jadi rencananya ada seperti ruko itu. juga? Betul. Pak, saya mau tanya nih, yang membuat planologi, master planologinya ini siapa Pak? Iya, pastinya tim KSP Pak ya, perencanaan dan juga pastinya dengan pimpinan kami waktu itu Pak Sugeng Raharjo yang pernah duduk di podcast ini, dan sekarang kebetulan ada rotasi mutasi, sekarang pimpinan kita adalah Pak Wisnu yang sekarang incas di sana. Jadi pastinya tongkat estafet itu berlanjut sehingga akhirnya melalui beberapa kajian tentunya ya Chef ya. Pastinya marketing juga dilibatkan waktu itu karena kan bagaimanapun yang menentukan tipe unit dan juga kelasnya itu seperti apa, yang tahu segmen pasar adalah kita selaku tim marketing, sehingga kita pun dilibatkan di situ sehingga mengeluarkanlah unit-unit yang memang sesuai dengan demand pasar. Jadi produknya harus di study dulu ya. Betul. Di pasarnya siapa yang beli, Betul. daya belinya. Tapi kalau tadi Pak Edi bilang 91%, sisa 9%, berarti daya belinya boleh di sini ya? Alhamdulillah. Dan ini yang beli orang luar Cilegon atau orang Cilegon? Kebetulan kita memang boleh dibilang kayak cycle ya. Karena KSP punya kawasan industri, dan kebetulan memang yang tadi historical saya di hotel juga sudah lumayan lama dan juga kemudian di kawasan. Jadi hampir PIC yang ada di kawasan industri perusahaan itu kita sudah kenal semuanya, sehingga pada saat saya ditugaskan di perumahan, jadi pada saat kita menyelenggarakan open table ataupun canvassing itu akan lebih mudah kita aksesnya, sehingga penetrasi pasar yang kita lakukan jauh lebih mudah, sehingga itulah yang mempercepat proses penjualan di kita. Dan kalau Bung Ari ketahuin pada saat pandemik di awal tahun 2021 ya, 2020 2021 mulainya sebenarnya tahun 1999 itu kita melakukan inovasi strategi pemasaran, karena tadinya adalah konvensional, kita berubah menjadi digital. Oh, sekarang digital? Sekarang sudah sampai sekarang masih kita combine antara konvensional dan digital. Cuma pada saat pandemi kemarin kita 99% kita fokus ke digital. Alhamdulillah kita tidak mempengaruhi dan tidak terpengaruh, malah meningkat penjualannya pada saat-saat pandemi. Oh, jadi dipakai dengan dasar work from home itu ya? Betul. Tantangannya apa sih Pak di marketing ini? Memasarkan produk ini apa sih tantangannya? Yang menjadi barrier atau kesulitan lah, pasti ada. Pengen tahu Pak. Ya, kalau di marketing mungkin menyelami keinginan pasar ya. Itu yang barometernya apa Pak? Barometernya kita pastinya melakukan questionnaire. Kita karena setiap every 3 months kita melakukan kayak open house.
Oke. Di situ ajang kita undang hot prospect dalam artian Mas Jofri juga masuk hot prospect kita nanti pada saat open house Oh pasti iya, kita masuk ya? undang. Jofri masuk Jadi ya? yang sudah memang Lu gaya lu mau beli rumah lu. Wah, gila, amin Jofri. ya. Tipe terbaru kita kebetulan milih tipe favorit kami yaitu tipe tulips ya. Satu lantai, cuma memang desainnya sangat-sangat Itu harga berapa, catchy Pak, tadi? sekali. Gimana? Tipe tulips tuh Harga yang diambil sebutin nggak nih ya? Jadi kalau Iya, kalau gimana mau jualan Pak kalau nggak ada jualan. Soalnya nggak enak sama- kita mesti nggak enak sama Pak Jofri ya. Nggak apa-apa. Jadi untuk harga kita mulai dari 600 jutaan. Lumayan loh. 600 juta. Mungkin pada saat podcastnya Pak Sugeng itu masih di harga 300-an. Kita kebetulan sudah sold out yang harga segitu. Dan sudah tutup klaster Arakata Green Valley kita sudah close karena udah tutup. Kita tinggal masarin satu klaster lagi. Itu yang kemarin 600 di juta tuh? launching. Betul. Itu yang termurah satu lantai, yang dan termahal adalah 1,3. Kita ada 6 unit tipe yang sekarang kita pasarkan. Cuma dengan limited stock dengan jumlah yang cukup sedikit. Nah, ini pertanyaan sensitif Pak. Iya. Itu kan unit usahanya KSP. Artinya bagian dari grup Krakatau kan? Ya kan? Pertanyaannya adalah begini. Ada persyaratan nggak misalnya pembelinya nggak boleh warga Krakatau Steel atau warga Krakatau Group. Harus masyarakat di luar grup Krakatau. Iya. Jadi perlu Bung Ari ketahuin bahwa segmen pasar kita kebanyakan 91% itu adalah perusahaan, karyawan. Sisanya adalah pengusaha dan Karyawan mana nih Pak? karyawan seluruh all di kawasan industri. Di Cilegon Justru ini? percentage untuk karyawan KSP sendiri ataupun KSI itu kita paling 1%. Oh gitu. Heeh. Tapi boleh. Boleh, justru kalau untuk karyawan itu ada special price. Kalau untuk yang KSP Group ya Pak, itu ada special Soalnya price kita. Saya punya teman di Bali itu perumahannya tidak boleh dibeli oleh grup usahanya. Jadi harus benar-benar masyarakat Bali yang beli. Alhamdulillah kalau kita open bisa baik untuk karyawan maupun untuk umum. Iya. Jadi memang peruntukannya tidak hanya untuk karyawan saja, tapi memang untuk umum. Kendalanya kayak gini, saya dulu pernah kerja juga di real estate gitu. Perumahan itu di Gunung Sari sana tuh. Kerjanya apa? Direktur marketing saya. Oh. Gawat, Bo. Aduh, gue jadi nggak enak. Ya, pakai nanya keceplosan nih gue. Speechless saya. Kirain masak genteng. Enggak, itu saya join sama pengusaha-pengusaha Tionghoa dari Kudus. Mereka punya pabrik rokok, tapi di Jakarta belum tahu mau ngapain. Nah, bikinlah perumahan, dapat tanah di Gunung Sari dari Angkatan Laut. Saya dipinta bantuin Mas jadi marketing, ya gue gaya juga sih. Tahun-tahun segitu kan ya, marketing paling keren gue kali. Iya. percaya. Nyimpen satu deh di sana ya. Ngaco aja ngomongin gitu. Nah, zaman itu saya nggak tahu sekarang. Saya pikir hampir sama problemnya dari calon konsumen ya. Pertama mereka lihat desain, ya kan. Terus kedua lihat raw materialnya, ya kan. Terus yang ketiga lokasi, ya kan. Nah yang keempat itu tunggu lokasi, material, desain. Desain itu yang keempat. Jadi rata-rata tuh konsumen begitu, ya kan. Terus tambahan-tambahannya nih listrik, air, kayak gitu-gitulah. Ya kan, bahkan yang detail nyebelin saya kalau dapat konsumen yang detail dulu, calon konsumen detail nih, segala macam dilihat, catnya, terus pintunya bahannya apa nih, materialnya deh material, lu atu-atu deh. Ini lu mau beli apa enggak sih gitu loh, ya kan? Tapi yang namanya konsumen ya kita harus sabar kan, betul. ya kan? Kayak gitu, dan biasanya kita peragakan dengan rumah-rumah contoh kan. Ya, tapi ada calon konsumen yang nggak puas lihat rumah contoh. Dia pengen lihat juga rumah yang udah ditempatin. Iya. Pak, tadi saya di rumah situ, atasnya udah bocor tuh baru 3 bulan kata saya. Wah, itu gimana tuh bakal ada problem-problem yang klasik sebetulnya tuh. Pasti kendala ataupun challenge seperti itu ada ya di kami ya Pak ya. Dan kita juga memang selain itu kita melakukan comparison dengan perumahan-perumahan sekitar yang sejenis setipe dengan harga yang sama, dengan positioning yang memang almost sama dengan kami.
di situ kita banyak tukar pikiran dan kita juga punya asosiasi sehingga banyak masukan-masukan yang mungkin bisa kita applicable, kalau tidak ya kita iris lah ya, kita nggak pakai. Itu yang mungkin berbekal dan bermodalkan seperti itu sehingga kita pun bisa meyakinkan konsumen dengan truly convinced lah Gitu ya. seperti itu ya. Dan kita menghadapi hal yang seperti itu di konsumen, kita biasanya pada saat pembangunan kita pertemukan dengan kontraktor yang akan membangun. Sehingga bahkan yang tadi Bung Ari sampaikan bahwa detail seperti itu, bahkan di kami sampai minta komposisi semen sama pasir pun Diminta juga. diminta juga Dijawab sama juga? konsumennya. Kita pertemukan dengan kontraktornya. Oh gitu. Seperti itu. Jadi pada saat kick off, pada saat selesai penunjukan konsumen sudah akad di bank, kemudian kita melakukan pengajuan pembangunan. Nanti dari service procurement kami menyeleksi kontraktor tersebut dan kalau sudah kepilih, itu kita pertemukan dengan konsumen untuk melakukan kick off. Boleh nggak kalau konsumen bawa kontraktor sendiri? Tidak boleh, Nggak harus boleh. sesuai dengan yang ditunjuk oleh service procurement kami. Jadi semua harus sesuai dengan penunjukan developer ya. Betul. Tujuannya supaya seragam ya Pak ya, supaya bangunannya atau Nah, ini keistimewaan di kami, Chef Haryo. Jadi di kami fasad depan dipertahankan seperti itu, tapi untuk layout dalam, umpamanya nih Bebas. Bung Ari, saya mau bathroom ada di Oh, sini, jadi- saya mau di sebelah sini, itu bisa kalau di Jadi kami. standarnya tampak muka ya. Betul, dan itu menjadi strength point kami. Ya, Jadi ya. konsumen tidak baku seperti itu karena kita jual yang inden, tidak yang ready stock. Nah, oke. zaman saya dulu bahkan sampai sekarang tuh Iya, banyak developer yang nakal. iya. Mungkin Bapak tahu juga tuh soal itu. Antara lain, begitu jadi rumah ditempatin, bayar lunas, surat-suratnya nggak beres. Nah, itu gimana? Iya. Jadi Apakah harga ini termasuk juga sudah beres surat-suratnya, balik nama Betul. segala macam? Dan ini memang salah satu 6 keunggulan yang selalu kita gaungkan dalam promo ataupun dalam kita melakukan approaching ke konsumen. Jadi salah satu adalah background perusahaan, Krakatau Steel Group. Siapa yang nggak kenal, siapa yang nggak tahu, KSP, KSI, sekawasan industri siapa yang tahu karena yang menguasai kawasan. Itu salah satu. Pak Edi salesmanship-nya kuat juga ya. Kuat, makanya saya pengen beli. Belum ngomong juga saya pengen beli. Ini kalau orang Jawa bilang iki uang itu dolan terus gitu kira-kira gitu kan. Iya. Ya kan kira-kira gitu. Jadi itu yang salah satu 6 keunggulan di kami selain pastinya legalitas ya. Legalitas karena yang utama. Konsumen developer yang tadi sebutkan Bung Ari banyak yang punten developer ugal-ugalan ya karena memang legalitasnya masih belum jelas. Kadang ada yang sudah lunas dan klaim ke bank sertifikatnya belum ada. Iya, iya Itu benar. banyak yang benar. seperti itu. Di asosiasi itu banyak kita membicarakan hal tersebut. Tapi ada juga anggota asosiasi begitu juga tuh Pak. Ada juga yang sebagian seperti itu. Memang kebanyakan developer perseorangan. Tidak developer perusahaan yang punya background perusahaan yang kuat. Seperti itu. Yang hanya membangun satu kawasan perumahan itu hanya di bawah 50 unit seperti itu udah kayak gitu cluster-cluster selesai. gitu Nah, ya. betul. Kafling-kaflingan seperti itu Nah. yang memang agak sedikit di ini Setahu saya kan, diwaspadai. saya nggak tahu di Rakata nih, ada persyaratan fasum fasos kan? Ya. Itu juga ada. Ada, kita memenuhi semua kriteria yang disarankan ataupun guidance dari pemerintah. Jadi berapa sih untuk yang kita jual, berapa yang kita buat komersilkan, dan berapa yang memang untuk fasum fasos. Itu Waduh, semuanya saya ada beli di tertulis dalam Tangsel rugi tuh. komposisinya. Di developernya tuh, Iya. waduh, gua nggak tahu kemana tuh. Nggak ada fasum fasosnya. Kita lengkap, Bung Ari. Dari kolam renang yang memang kita jadi fasilitas unggulan kami karena kebetulan memang di kami tren sekarang dari pandemik itu kebanyakan yang ngambil rumah adalah kalangan milenial. Jadi pasangan muda yang memang Pengantin baru gitu ya. betul, yang baru punya Ada anak nggak gitu yang ya. pengantin lama? Ada juga dan ya Bung Ari maaf sekali Pasti ada pas ya. kebetulan Bung Ari bilang seperti itu dan kami pun untuk yang mapan seperti Bung Ari dan Chef Haryo kalau ngambil unit di kami kalau memang mau dikontrakkan kan kalian kan pasti berlebih lah bapak-bapak ya invest di kami Gua mau pulang serahkan kalau- ke kami untuk disewakan nanti kita Pak cari Edi, expatriate asing Pak Edi ya. itu bikin saya minder loh. Gimana? Bapak bilang saya mapan ini, aduh mati saya ini.
Karena nggak percaya kita nggak punya duit. Pastilah ya. Nggak percaya. Aduh, Pak, ini mau benerin rumah aja setengah mati ini mobil. Pak, marketing juga instingnya kuat loh Pak. Iya. First impression, we look from outside. Paling bisa nih. Ibarat bola tuh di dribble. Pak Edi, itu brosurnya ya? Iya betul, Boleh lihat? brosurnya. Boleh. Nah, gitu dong Pak. Jadi kita ada pilihan nih. Dan Ini juga nanti per awal Ramadan kita juga ada ini yang mana tipe mana yang lagi Bentar. gencar dijual? Tulip ya? Yang kita tipe favorit sebenarnya tipe tulips ya, Tulip. yang warna orange yang kemarin baru di launching. Kemudian kemarin di launching ada 2 tipe, satu lantai, yaitu tipe orchid dan tulips. Tipe terendah kita adalah tipe orchid. Free down payment. Ya, promo kita. Ntar lu dengerin nih. Iya. Bumi Rakata Asri. New life and new house. Waduh gila. With Bumi Rakata Asri and Hotel The Royal Krakatau. Ember, lihat nih tuh, ya kan? Ini yang paling penting, free down payment, ya kan? Kalau nanya bunganya berapa, nggak tahu, tanya aja sama yang jual. Kan biasanya begitu. Booking fee 5 juta. Only. Only ya? Udah 5 juta pakai only lagi. Bahaya nih. Free biaya-biaya. Maksudnya apa nih Pak? Free biaya-biaya, karena kan kalau biaya mengambil rumah kan yang tadi Bung Ari tadi sampaikan, surat-surat harus lengkap. Dan kita sudah memfasilitasi semua sampai sertifikat atas nama Bung Ari. Oh jadi ini one package deal ya? Iya, Oh, all in. Hah? All in istilahnya. All in. Iya. Ya kan? Orang mumet. All you can eat. All you can eat. Beli rumah orang mumet gitu lah. Beli rumah Orang orang mumet. mumet. Iya. Orang mumet. Ini dia nih. Yang lagi gencar sekarang. Tipe 4590. Tipe tulips. Tulip. Tuh. Ini yang mau dibeli sama Joffrey nih. Tuh. Joffrey gaya nih orang. Diam-diam. Detail juga nih Bung Ari nih. Mau nyimpen bini di sini. Apa? Mau nyimpen bini. Bukan Namanya namanya asik tulip. Oh gitu. Ya kan? Ya. Surveinya Tugas baru seliput, istri loh Bos. ya. Iya iya. Aduh, susah nih. Ya nggak bos? Asik. Dan dari price Ini berapa list kamar ya, Pak? ataupun dari yang tulips. Tulips 2 kamar dengan 1 bathroom. 2 kamar 1 bathroom. Iya, Kamar buat membantu apa? Asisten rumah tangga? belum ada kalau untuk yang tulip sama orchid belum. Oh ini, Tapi ini kalau buat sudah keluarga kecil ya? sudah menginjak ke tipe Diamond Pride sama Deluxe Touch itu sudah kita ada 3 kamar, ada 3 bathroom, ada 3 bedroom, ada 3 bathroom. Oh gitu? Iya. Gambarnya sih bagus bos. Bisa dari Mas Jofri mungkin Ayo, Padana. memberikan itu. Aslinya jauh lebih bagus lagi. Eh? Aslinya jauh lebih menarik. Gitu? Aslinya. Tapi ini warnanya juga seperti ini? Betul. Oh, oke. Nah ini di lokasi ini sudah ini apa? Ini the last cluster maksud saya- terakhir kita. Panas atau adem atau? Kita kebetulan di daerah perbukitan. Wih dingin dong. Sejuk dan dingin. Jadi ada jogging track fasilitasnya, ada sekolah, ada all facilities komplit ya, termasuk dengan kebugaran tadi, Olahraga ada juga kolam ada? renang, dan ada kafe, Oh, ada kolam renang? ATM center, Wah keren nih. terus apa namanya ruko-ruko untuk kebutuhan sehari-hari warga Rakata juga sudah terestablish dengan Harga baik. 600 juta? Harga termurah 600 juta yang tipe orchid. Yang paling mahal? Yang paling mahal 1,3 M. Yang tipe Jadi range executive harganya touch. sekitar 600 juta sampai 1,3 M. Nih yang ini tulip. Ya kan? Tuh. Ya kan yang ini nggak kelihatan ya. Emang kecilan sih gambarnya. Tapi buat gambaran aja tipe tulip. Ya kan? Iya. Ini developernya yang tadi saya sebut tuh. Ya kan? Bumi Rakata Asri. Nama perumahannya, developernya PT Krakatau Sarana Property. Nama developernya PT Krakatau Sarana Property. Yang mimpin teman kita. Jadi sebut namanya, ntar dia GR lagi. Nah, ini dengan harga 600 juta sampai 1, sekian miliar, berapa? 1,3 Iya, ya? 1,3. Yang paling mahal tuh segitu, 600 juta paling murah. Fasos lengkap, arena olahraga siap. Ih, di Cilegon bos. Kalau di Jakarta lu pada nggak aneh kan? Di Cilegon.
Berarti ada kehidupan sekarang di Cilegon. Mantap nih. Iya nggak? Betul. Ini bisa juga jualan ya. Kan tadi ya pengalamannya director of sales ya. Bukan, kita kalau suruh bacot memang gitu. Lo mau beli makanan gue pikirin gitu. Bercanda Pak, Jadi bercanda. yang saya sebutin tadi tulips dan orchid itu kebetulan memang tipe yang masih lumayan persediaannya masih lumayan banyak. Ada sekitar 20 unitan. Kalau untuk tipe yang lain yang 2 lantai itu tipenya ataupun persediaannya tinggal hanya 1 unit dan bahkan ada yang sudah sold out. Ini sampai 25 tahun, Pak. Kredit. Cicilannya tergantung kebijakan banknya. Kalau usianya masih bisa memenuhi dan dari sisi pendapatannya juga oke, bisa di 25 tahun. Biasanya dari sisi gitu? usia, masa tenor tergantung sisi usianya. Wah, usia gue nggak bisa deh. Ini usia maghrib, jangan. Bang langsung, no, begitu. Iya, Kenapa? Umur, bos. Ya lagian juga kalau Bung Ari belinya pakai tas kresek isinya duit. Cash is the king. Mafia men. Resek. Mangga besar kali ya. Kalau saya Vario masih bisa 8 tahun. Siapa masih Aryo? Daripada tinggal di Cibubur ente. Ya oke, Jokul sana Jokul. Yoi. Pindah sini, ya kan? Tetangga sama Joffrey. Pak, ini ada yang nitip pertanyaan nih. Gimana standar operasi prosedur untuk beli rumah supaya para pemirsa tahu? Oke, baik. Bisa beli di Bumi Rakata Asri. Siap. Jadi memang saya dari awal strategi pemasaran kami dilakukan dengan 2 cara yaitu konvensional dan juga digital. Kita both of them kita lakukan seiring sejalan ya. Dan ini memang persentase Apa, Pak? Both of them ya? Iya. Ini gue gak tahan nih. Harusnya, ini yang paling gue gak tahan. The both of them, you know. Wah. Pak Saya Bidin- kan meniru Chef Haryo. Kalau live kan saya juga perhatiin. Oh gitu ya. Kalau saya kan bahasa semau saya ini, kalau dia emang agak-agak nih. Namanya juga itu tadi apa antrak tuh. Pak lagi ulang tahun sekarang. Betul. Tadi juga nyicipin kuenya. Happy birthday. Oh iya. Wish you Saya all the belum, best Pak. lah. Saya 48 belum, years padahal old saya ya. partnernya nih. Wah, sorry. Sukses semoga dan sehat selalu. Ya terus gimana Pak? Ya. Tadi yang both of Jadi them tuh. digital baik konvensional maupun digital kita lakukan berbarengan dan alhamdulillah dari tabulasi yang kita lakukan itu kebanyakan memang kita digital yang masuk. Oh gitu. Dibanding kita sebar flyer ataupun kita kunjungan ataupun presentasi ke perusahaan karena kita memang condong ke Oh jadi presentasi lebih efektif juga ya? untuk digital baik lewat IG, Facebook Orang malas maupun keluar TikTok. juga sih sekarang ya? Betul. Jadi main yang Dulu kan efektif aja kalau lah. di zaman saya kan dulu direct marketing, direct sales, waduh capek aja kita muter-muter nih. Itu pun tetap kita lakukan Tapi tapi sekarang memang presentasinya direct tapi pakai digital. betul. Iya. Setelah itu kita dapat hot prospect istilahnya yang sudah nanya-nanya serius kita masukkan dalam daftar hot prospect. Kalau memang belum closing karena kita setiap 3 bulan sekali kita melakukan open house, kita undang. Kita giring dengan kita kerjasama dengan bank dan kita melakukan gimmick-gimmick di situ. Ada penunjukan nggak banknya siapa? Banknya bebas. Ada pengarahan? Biasanya ada yang mensponsori bank tersebut. Oh saya mau jadi Oh sponsor bukan nih. bukan dari Bumi Rakata mengarahkan pakai bank kita aja gitu. Oh enggak. Jadi bank itu biasanya berlomba-lomba untuk bisa menjadi sponsor. Oh gitu ya. Saya sponsorin sekian, tapi nanti tolong branding kita. Pasang umbul-umbul di area klaster kita itu ya. Dan juga dia memberikan punten gimmick-gimmick berupa TV untuk hadiah ataupun tambahan hadiah pada saat closing booking pada saat open house. Dan itu trik yang jitu sekali yang kita lakukan selama ini dan almost puluhan unit Nah, kita ini nih, terjual Pak. pada saat open house. Pak Edi, saya lagi mikir bisa bank Iya. lain juga ya. Bank lain bisa. Bebas ya maksudnya. Kita sebenarnya PKS ataupun kontrak kerjasama dengan bank BUMN. Karena Kalau bank di swasta kita belum. tempat-tempat lain tuh Iya. bank mereka yang ngarahkan satu grup. Banknya grupnya dia juga. Jadi waduh, ini duitnya muter-muter situ aja. Ada yang begitu. Iya, ada yang seperti itu, betul. Pakai bank saya aja Pak gitu. Paling bisa nih. Kalau KSP ada mungkin kita bisa melakukan seperti itu. KSP belum punya bank ya? Belum. Hah? Belum ya? Punya udah isi bank. Isi bank mau lewat bank gitu. Nah. Gitu Pak. Semoga Oke. kedepannya ada. Jadi prosedurnya sebelum mudah ya? Iya, prosedurnya mudah sekali setelah konsumen oke, seperti Bang Joffrey nih ya, kita mau DP, kita tungguin DP setelah booking. Pada saat booking itu
mengikat harga dan juga kaflingnya. Kan pasti spesifik konsumen ya minta blok sekian, nomor sekian. Pada saat sebelum booking itu kita masih bisa jual bebas ke siapa aja yang minat. Tapi kalau sudah di booking oleh satu orang tersebut, kita nggak bisa jual kafling 5 tersebut. juta itu ya? 5 juta tersebut. Dan hanya 5 juta itu sudah all in loh Bang Ari. Karena jadi tuh. Iya, udah all in. Tinggal nanti akad bawa. Tapi itu duit hilang nggak? Enggak. Jadi Kan ini sebetulnya statusnya deposit ya? iya, booking tersebut mengurangi harga jual. Jadi harga jual ini dikurangin booking baru kemudian dikaperkan ke Enggak, bank. kalau nggak jadi uangnya kembali. Kalau nggak jadi ada rule regulationnya di price list tersebut. Kalau Bukannya memang ada penolakan dari pihak bank karena mungkin repayment atau daya angsurannya masih belum mencukupi, biasanya itu repayment ditolak bank. Kalau memang ada surat penolakan dari pihak bank tersebut, kita lampirkan dan kita usulkan untuk dikembalikan setengah. Oh, setengah. Tapi kalau seandainya dia mundur sendiri tanpa ada penolakan dari pihak bank itu tidak bisa dikembalikan. Nah, ini gini nih pemirsa nih. Bukan Anda khususnya yang pengantin baru atau pasangan muda-muda, ya kan? Anak satu bolehlah, ya kan? Nih, di Bumi Rakata Asri, kalau Anda beli rumah di sini, ini ada, wah ini boleh juga nih. Ada gratis voucher wedding package, ya kan? Di mana nih? Di Staycation Royal di Krakatau. Royal Krakatau Hotel. Ada maksudnya apa? Iya. Jadi untuk promo New Year, New Life and New House at Bumi Rakata Asri dan Hotel di Royal Krakatau, ini periodenya hanya sampai Maret saja. Jadi Maret ini adalah the last month untuk promo yang ini karena kita 3 bulan itu Ini ganti gratis promo. voucher gratis emang. Gratis. Jadi kita berikan gratis entitle entah itu mau buat wedding karena kemarin kita lakukan open house kebanyakan adalah kaum milenial. Jadi segmen kita makanya saya ke Pak Ruri mohon izin untuk bisa membundling produk kita. Jadi siapa yang beli rumah di kita, kita bundling dengan bisa staycation di Royal kalau memang beliau mereka sudah married ya. Kalau memang belum atau buat anaknya bisa buat paket lamaran ataupun buat bisa wedding. Seperti itu. Iya. Itu Dia promo yang disebut kita dengan gimmick-gimmick tadi ya. gimmick tadi. marketing Ini gimmick yang ya. menarik ya. Ya kan marketing gimmick. Ini begini nih pemirsa nih. Yang pasti ya kan fasilitas yang ada di perumahan milik Bumi Rakata Asri ya kan itu adalah pengamanan dengan CCTV. Wah, gaya nggak ada celungan pakai CCTV bos ya kan. Kemudian ada jogging track. Nah itu teman gue tuh yang namanya Pak Dana yang suka jalan lari-lari ya. Dan lu beli nih rumah nih ada jogging tracknya ya kan. Lu nggak usah lari ke Senayan ya kan. Terus ada PAUD terpadu. Ada kolam renang. Waduh mantep. Ini size-nya Olimpiade? Tidak, size bentuknya onsen. Jadi kotak tidak, bulat juga tidak. Jadi ada 2 kolam renang, satu untuk dewasa dan satu untuk anak-anak. Oh gitu. Kalau buat wisata lah. Iya, Kalau betul. buat relax gitu Buat ya. relax ya. Iya. Dan aneka permainan di sana ada. Jadi family swimming lah ya. Oke. Plus cafe. Oh ada kafe juga? Iya. Ini ada sarana ibadah, ada kafe, ada saluran tertutup apa nih Pak? Jadi kita untuk saluran yang di kelas terbaru ini underground. Jadi untuk saluran, gitu. betul. Kayak untuk Telkom, IndiHome atau apa itu. Oh bawah tanah semua? Iya. Wah udah modern dong nih. Modern ya, jadi nggak ribet ya perkabelannya. Udah nggak ada tiang-tiang dong. Iya. Pak, tadi kan tinggal berapa unit tadi? Iya. Exactly-nya dengan Tunggu sisa-sisa. dulu bos. Oke. Satu lagi. Apa tuh? Ada ATM center. Oh, ATM center. Itu paling penting. ATM center. Iya. Setiap saat bisa ambil duit, ya kan? Nah, Iya. gitu. Apa lagi? Iya. Tadi ngomong kan tinggal berapa unit tuh? Iya. Jadi kita untuk promo awal tahun ini kita promo dengan kafling-kafling yang sisa unit tadi. Ada kurang lebih 11 unit lagi sisa-sisa kafling di klaster lama. Itu kita jual dengan harga yang cukup fantastis. Kita diskon hampir 50%. Dari harga 3.150.000 per meter persegi di klaster lama, kita promo di awal tahun ini di 2.700.000. Itu untuk promo kaflingnya saja dan itu kita sudah mulai announce di awal tahun ini. Mudah-mudahan sudah ada kemarin 2 unit di tahun ini yang sudah akad. Mudah-mudahan nanti tahun ini penghabisan sehingga harapannya nanti di pertengahan tahun kita pindah ke lokasi baru yaitu di Rawa Arum. Nah, Gitu. untuk ekspansi Pak, setelah tadi selesai laku nih, Iya. ada nggak sih jangka panjang ke depan untuk ekspansi ke daerah lain atau membuka area baru? Ya karena dulu saya dengar dari Pak Sugeng ada rencana mau keluar dari Cilegon nih. Jadi Itu ya benar?
Memang betul. Tadi melengkapi lagi tadi pertanyaan Bung Chef Haryo yang saya belum jawab. Total semuanya dengan kafling tadi yang 11 unit tadi, kita total semuanya itu 108 unit lagi dengan lokasi klaster baru dan juga sisa klaster lama. Ini harapannya targetnya memang pertengahan ataupun setahun ke depan ini, di tahun ini kita sold out sehingga kita bisa move ke lokasi yang baru yaitu di Rawa Arum. Dan menjawab tadi yang pertanyaan terakhir untuk ke lokasi baru, kebetulan kita beberapa alternatif Bung Ari. Jadi kita ada lokasi kurang lebih luasnya totally itu 60 hektar. Kalau untuk Rakata kan 25 hektar kurang lebih. Ini malah lebih luas lagi. Memang lokasinya nggak jauh dari perumahan Bumi Rakata Asri, masih di daerah Lingkar Selatan. Dan ini mungkin nanti sistemnya kerjasama dengan yang punya lahan. Dan ini masih digodok oleh tim perencanaan kami. Betul. Terus kita juga punya satu lokasi lagi, yaitu di arah kalau dari sini yang sebelah kiri yang sebelum BMW atau perumahan BMW. Nah itu kita punya lahan juga di situ, yang itu juga kita kerjasamakan nanti untuk desain interiornya, dan ini mungkin akan uniquely sekali desainnya, dan ini mudah-mudahan juga terrealisasi, dan ini juga masih dalam proses penggodokan di tim perencanaan kami. Saya tertarik nih. Iya. Jadi skemanya itu selalu kerjasama ya? Ada, kalau yang Rawa Arum itu kita sendiri. Tapi untuk yang dua project yang tadi itu kerjasama. Kalau ada orang mau jual tanah, ya, bagus lokasinya. Tapi nggak mau kerjasama, mau jual putus tuh gimana? Ada beberapa yang seperti itu. Lokasi kemarin, kalau dulu waktu Pak Sugeng itu kita pernah mau jual beli di daerah Serang. Itu karena peruntukannya untuk FLPP sempat kita godok juga sama tim perencanaan kami, dan akhirnya memang tidak visible sehingga akhirnya kita tidak jadi, dan kita masih open kalau seandainya ada yang seperti itu, tapi manajemen menyampaikan bahwa untuk sekarang mungkin lebih baik sistem kerjasama dulu. Kalau dia punya lahan untuk operating oleh kami, kita siap. Jadi bagi hasil ya? Iya, seperti yang nanti di Lingkar Selatan yang baru. Gua yang bangun gitu ya? Iya. Kita yang mengoperasikan dan yang menjual dan bangun. Hasilnya bagi dua gitu kan. Ya kan? Bagi hasil. Tapi bagi duanya win-win nggak? Atau ini kan kebetulan biasanya memang gini, kan lu cuma tanah doang, gue yang ngebangun gimana sih lu katanya. Ya kan? tentunya ada skemanya, dan itu memang ada tim kami khusus yang menggodok. Nggak, soal teman saya itu Pak yang ngedepani Pak Dana itu, namanya Pak Dana. Dia punya tanah di daerah mana Pak ya? Ya kan? Bukan Pondok Indah, yang di Cilegon tuh apa? Punya Om Lut yang pesilat tuh siapa? Nggak beneran nih, serius nih. Yang itu yang pesilat tuh siapa? Abah. Itu di mana tanahnya? Lupa ya? Ini udah bisa nih. Wah bagus tempatnya Pak. Lokasi yang Rawa Arum kebetulan selangkah ke kawasan industri, dan insya Allah target kita harapannya itu dalam 1 tahun, at least 2 tahun kita udah sold out dan pindah ke lokasi baru. Bagus, daerahnya bagus. Pinggirnya ada buaya. Jadi orang jahat nggak bisa masuk. Cocok tuh. Dan Bung Ari, kita optimisnya apa? Karena memang kita ada 3 perusahaan besar yang memang growth-nya sangat bagus banget ya. Antara yang adalah boleh saya sebutkan di sini yaitu PT Chandra Asri, Lotte Chemical, dan juga Asahi Mas. Ini memang growth-nya sangat luar biasa, dan memang kita tidak jauh-jauh adalah menggrab pangsa pasar tersebut. Dan ini kebetulan kalau untuk lokasi Rawa Arum dekat sekali dengan PT Lotte Chemical, dan itu memang kita yang lagi penetrasi pasar ke sana dari sekarang. Kita memperkenalkan, introducing bahwa kita rencananya akan buka lahan baru yaitu di Rawa Arum. Pak Seperti Edi, itu. ini di brosur. Iya. New Life and New House with Bumi Rakata Asri and Hotel The Royal Krakatau. Iya. Ini berarti Royal Krakatau juga masuk dalam unsur bisnis yang dimiliki oleh Bumi Rakata? Sebetulnya tidak, karena bundling. Oh, kita kan bundling. dalam satu company. Saya harapannya kerjasamanya itu dengan satu company sajalah. Jadi kan income-nya masih dalam satu kantong aja. Betul. Walaupun tetap Krakatau. Satu company dalam grup ya? Iya, betul. Jadi juga membantu exceeding income buat Royal. Iya. Jadi untuk Anda semua yang mau memiliki rumah dengan konsep New Life and New House tadi yang digagas dan dipersiapkan semuanya oleh Bumi Rakata Asri, jangan lupa di Cilegon ya, bukan di Kebayoran nih, Cilegon, ya kan? Silakan menghubungi nih
namanya Ibu Mila. Ibu Mila Salah nomornya satu tim 0822 2800 0714. Pak, Ibu Mila cantik nggak Pak? Yang tadi di Oh, bukan kalau cantik cepet loh Pak. Cantik. Wah, itu yang jualan cakep banget. Kita beli sana aja gitu loh bos. Pak, Ya Pak, kan? ini buat yang muda-muda nih. Iya. Bagaimana sih tipsnya menjadi seorang salesmanship? Wes. Dari tadi kayaknya saya godain, saya bikin nggak fokus, tetap fokus gitu. Jualan. Gimana Bos, sih? Ini Pak Edi ini Ah. salesman sejati. Ya makanya saya mau nanya nih, yang muda-muda nih Satu perlu. hal yang Iya. Pak Edi, kenapa bisa disebut itu satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang tukang jualan nih, ya kan? Ininya apa namanya? Apa sih istilahnya? Ada kok istilahnya itu. Tadi saya ingat, sekarang saya lupa lagi. Itu harus punya itu Pak. Semacam apa ya? Semacam Afirmasi positif. bukan afirmasi apa sih? Ya pokoknya istilahnya kalau di bahasa Indonesia kan nggak ada matinya gitu. Oke. Nggak ada matinya gitu lah. Iya, Kira-kira iya. gitu. Lo mau belokin gua kemana? Lo mau jelek-jelekin gua kemana? Gua ada caranya buat Iya. jawab. Buat yang muda-muda nih pengen jadi Iya. seperti Bapak seorang salesman, itu bagaimana membangun Iya. salesmanship itu? Pastinya harus punya passion. Passion dulu Passion ya. Nomor Kalau passion, kalau sudah punya passion pasti kita mengarahkannya akan lebih mudah. Manakala kita memaksakan force the passion untuk orang yang memang tidak bakat untuk sales itu agak sulit. tidak bakat ya. Iya. Karena itu harus punya bakat. Bakat dan tadi dengan passion, ketertarikan Betul, ya untuk menjual ya. ketertarikan itu. Insya Allah di training apapun, dikasih masukan, input apapun, insight apapun pasti akan menerima. Seperti itu. Dan Iya, pastinya kita sebagai dalam hal ini trainer atau apapun itu, kita memantau, memonitor dan juga mengarahkan dan juga pastinya melakukan coaching. Apa yang itu. dilakukan untuk anak-anak muda ini ketika pertama kali Ya. terjun dalam dunia marketing ini? Ya, kita tim marketing terbatas. Terbatas tapi kita melakukan comparison every month dengan perumahan sekitar dan alhamdulillah kita kebetulan ada asosiasi tadi itu ya. Jadi perumahan marketing perumahan kita almost kenal semua sehingga kita pada saat chit chat seperti ini ngobrol untuk compare masalah penjualan berapa, ini target berapa segala macam sudah open. Sehingga kita biasanya tiap bulan itu melaporkan comparison kita dengan perumahan yang setara. Jadi kita melakukan positioning kita ada di mana dan penjualan kinerja marketing itu seperti apa. Dan alhamdulillah memang so far kita masih bagus ya, dalam artian belum yang terbaik karena memang ada perumahan sejenis yang memang kalau di demografi konsumen di Cilegon itu maunya itu dapat rumah tapi nggak keluar apa-apa. Pak, Demografi. di Cilegon ini punya kompetitor nggak? Kita banyak kompetitor di sini. Oh, banyak ya? Bung Ari. Banyak sekali. Ada Cilegon Hill, ada Grand Sutra, ada Metro, ada Grand Cendana, Oh, gitu. ada Grand Pesona, terus ada juga Perumnas Cibeber. Dan juga ada Cilegon Park, ada juga BMW. That is perumahan yang memang menjadi kompetitor kita yang memang almost setipe ataupun sejenis dengan Hafal harga ya, yang Bapak ya. Jadi hampir. tadi yang pertama salesmanship harus punya bakat, kemudian tahu produk nih, Betul. mengerti juga pesaing. Oh, apa. gue baru dapat istilahnya Komen. Pak Edi ini. Kenapa gue bilang sales basic punya antusiasme? Antusiasme. Optimis pasti harus antusias harus. Orang susah loh. Kadang-kadang jualan tuh sekedar jualan tapi nggak ada antusiasmenya gitu. Jadi orang gimana terpengaruh beli gitu loh. Nanti kalau Pak Edi punya Iya, tuh. iya. Apalagi tadi Pak ada keluar istilah-istilah both of them. Itu asik tuh Pak. Both of them gaya-gaya ngapak gitu Pak. Aduh itu enak banget. Dan kita juga tidak hanya sekedar menjual ya, Bung Ari ya. Kita juga di sini harus melakukan edukatif ke konsumen, juga harus melakukan persuasif itu pasti ya. Dan kita agak beberapa curhat sedikit nih ya, karena konsumen kita kadang-kadang ada mindset orang tua yang anaknya mau ngambil rumah malah jangan diarahkan ngambil rumah, mobil aja. Nah di situ Salah kita tuh, salah. kita di situ melakukan edukatif, mengeduket konsumen Lu kami. mendingan naik becak tapi lu punya rumah. Jadi gitu. Seperti itu. Lu beli mobil begitu kehujanan Iya. bingung gue pulang kemana ya. Kita invite orang tua dan juga anaknya yang mau ngambil rumah tersebut dan kita ya ngobrol-ngobrol santai sambil kita Pak Edi, sisipin. ini bicara soal Iya. sales marketing yang ada di Bumi Rakata nih. Iya. Kalau freelance boleh? Kita ya tadi tim kita ada 4 tim salesnya.
4 dengan harus menjual target kita kan hampir sorry to say 70 miliar 1 tahun ini target kita, dan bagaimana kita memforce tim agar selalu bersemangat dan happy, karena manakala kita jualan tidak semangat dan happy kayaknya Tapi udah kan mereka konsumen kan pun nggak karyawan, akan kan? tertarik. Kontrak. Oh kontrak? Iya betul. Oh itu Salesforce tadi kontrak? Iya Belum ada yang karyawan? belum. Kalau dari luar gimana? Saya mau jual nih. Iya, jadi mereka dibantu oleh tim-tim referral. Jadi mereka punya tim. Itu ada imbalan dong? Ada imbalan. Jadi ada referral fee namanya. Ya ada fee-nya. Iya, pada saat Berapa closing persen, 0,25. 0,25 bro. Iya. Lu itu Jadi 600 kali 0,25. Dari 600 kan? iya, Nah, kali 0,25. lumayan kan? Lumayan lu jualin nih. Walaupun di bawah UMR. Terus satu dikit. lagu berapa di sini? Pokoknya mulut Seperti itu. gila. Keluar-keluar cuma nope nih. Itu. Jadi ada gimmick, memang mereka disupport oleh tim referral yang mereka bina, dan kita juga melakukan ini apa yang tadi Chef Haryo sampaikan, mengedukasi mereka melakukan kayak training ya, bagaimana sih how to approach, how to deal with the customer. Communication skill kah atau apa gitu ya, how to dealing upselling atau apa, kita melakukan training secara berkala dengan tim referral ini. Jadi soft Seperti itu. skillnya juga diperhatikan kan? Betul. Iya kan? Jadi kita hanya minta mana nih referral gitu kan, tapi kita tanpa memperhatikan kompetensi mereka, karena mereka ya istilahnya muka kita juga perusahaan, jangan sampai mereka juga. Tapi ada bedanya Pak. Saya pernah ikut course marketing tuh Iya. di salah satu institut marketing yang terkenal juga. Apa mungkin pernah tahu tuh Dale Carnegie. Itu disebutkan bahwa jual mobil sama jual rumah beda caranya. Jual konsumen produk juga beda lah harganya, caranya. Jadi lu kayak kalau kayak jual obat, nggak laku rumah lu. Orang nggak percaya, bohong aja nih gitu. Mereka gitu kan. Emang ada Masing-masing ada ada ininya. trik, ada seni ya. Betul. Kayak Pak Edi ini udah pas nih kalau jual rumah. Saya nggak tahu kalau jual yang lain bisa nggak. Ini brosur jangan lupa nih, ya kan? New Life and New House, Bumi Rakata Asri present New Life and New House. Wih, booking fee 5 juta, free biaya-biaya, harga spesial, cicilan ringan, free down payment. Free down payment di sini ada booking fee nih. Iya, Ya booking kan? fee sama down payment beda. Iya beda emang, tulisannya beda Iya. Pak. Tapi duitnya masuk juga ya. Bisa aja Pak Edi. Kalau Bu Ari nyari yang nggak ada. Nggak ada ya? Komik shop. Komisi nggak ada komisi. Oh, iya. Jangan lupa hubungin Ibu Mila. Tadi udah dijawab oleh Pak Edi, cantik orangnya. Oke. Saya lupa tadi mana tadi. Yang sebelah sini ada Mas Sidik, ada Mbak Mila, terus ini ada Mbak Dini. Iya. Kalau yang sebelah sini Mbak Lina. Ini pintar Pak Edi. Teman-teman saya namanya Mila dan cantik. Gitu ya Pak ya. Iya. Pintar, cantik, ada yang dokter gigi apa segala. Namanya Mila. Ada promotor tinju. Lihat nggak sih lo? Lihat nggak? Aduh. Iya Pak. Iya. Aduh, sayang waktunya habis. Iya. Tapi kita terkesima lah dengan gaya Bapak. Biasa. Terutama yang tadi Pak, both of us bukan both of us. Pak, betul Pak. Siap, terima kasih. Aduh. Terima kasih, Pak. saya Pak. Iya. Oke, sebelum kita berpisah, saya mohon dukungan dari yang menyaksikan podcast ini, juga teman-teman semua kita berdoa kepada teman kita, salah satu kameramen dari podcast Soal Panas, mengalami kecelakaan, menderita patah tangan dan patah kaki akibat kecelakaan menggunakan sepeda motor. Jadi kita kirimkan doa semoga rekan kita Mas Hari cepat sembuh, Amin. ya kan, dan cepat kembali berkumpul dengan kita semua, ya kan. Saya kehilangan tawanya nih, ya, kehilangan bercandanya terus terang. Oke, saya kembali kepada saya kembalikan kepada yang sedang asik, yang sedang asik lah pokoknya. Ya, oke. Buat teman-teman yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas, ikutin Instagram kita Sofa Panas dan juga channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, ya. Terima kasih. Saya Chef Haryo Pramu dan Bung Ari Sudarsono pamit undur diri dulu.
Bapak G. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.